Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Pertanian Modern dengan topik yang saya ambil yaitu Urban Farming. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alda Sylvia Karisma Nintias dari kelas D jurusan Agribisnis NPM 21024010 Saat ini urban farming banyak ditemukan di masyarakat perkotaan karena mereka ingin mengisi waktu luang mereka dengan menemukan aktivitas baru agar tidak merasa jenuh dan bosan, apalagi saat ini terdampak wabah COVID-19. Urban farming yang merupakan usaha pertanian di perkotaan dengan memanfaatkan lahan-lahan terbuka yang ada di sekitar masyarakat perkotaan. Untuk komoditasnya sendiri terdapat sayuran, buah, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan. Dengan mengkonsumsi buah dan sayuran yang lebih fresh dan bisa lebih mudah untuk diakses, kegiatan ini pun juga bisa menjaga kesehatan tubuh dan mental secara keseluruhan. Selanjutnya, terdapat konsep dan manfaat dari urban farming. Konsep urban farming ini menawarkan solusi dengan menciptakan lahan terbuka hijau di tengah padatnya bangunan perkotaan. Dengan konsep ini menyebabkan lingkungan di sekitar perkotaan sejuk dan bisa nyaman untuk ditempati. Selanjutnya yaitu manfaat urban farming. Yang pertama yaitu mengurangi ketergantungan pasar. Kebutuhan pangan seperti sayur dan buah bisa disediakan sendiri dari rumah atau dari hasil panen urban farming tersebut. Dalam hal ini juga kita berperan membantu menstabilkan harga di pasaran karena permintaan yang akan cenderung menurun. Selain itu, kita juga bisa mengurangi pengeluaran biaya kebutuhan pangan dan bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya. Yang kedua yaitu memanfaatkan lahan kosong untuk sesuatu hal yang berguna, yang artinya urban farming tidak membutuhkan ukuran lahan tertentu. Namun, semua tergantung kreativitas kita dalam menerapkannya. Kita bisa mencoba menerapkan pada pot, polybag, hidroponik, ataupun aquaponik dan vertiminaponik, atau vertikultur dan wall gardening. Yang ketiga yaitu memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah. Barang bekas seperti botol bekas minuman, roda kendaraan yang tidak terpakai, cangkang telur, dan lain-lain bisa kita ubah menjadi alternatif tempat menanam tanaman, sehingga kita bebas mengkreasikan sesuai keterampilan yang kita miliki dan tentunya bisa menekan penggunaan biaya dari urban farming. Yang keempat yaitu membuat kebiasaan hidup kita menjadi lebih sehat. Hidup sehat merupakan keinginan setiap orang, jadi kita ingin mencari kegiatan untuk menunjang hidup sehat. Tidak ada salahnya kan untuk mencoba menerapkan urban farming. Seketika bisa mengisi waktu luang dan hal ini juga bisa sebagai pengembangan diri dengan lingkungan sekitar. Yang kelima, lingkungan menjadi lebih tertata dan lebih segar. Dengan menerapkan urban farming, menjadikan lingkungan sekitar rumah kita menjadi memiliki pemandangan hijau yang bisa membuat pikiran kita saat jenuh menjadi segar kembali. Dan oksigen yang dihasilkan dari tanaman urban farming tersebut sangat baik untuk tubuh kita. Yang keenam yaitu membantu memenuhi kebutuhan gizi. Hasil sayuran dan buah-buahan dari penerapan urban farming ini memiliki kualitas yang baik, apalagi jika dalam perawatannya kamu menggunakan pupuk organik, petroorganik, Ponska Ocha atau petroponik yang bisa menunjang hasil panenmu lebih segar dan sehat, sehingga gizi dalam tubuh kita bisa terpenuhi. Yang ketujuh yaitu menekan global warming. Zaman sekarang ini memang maraknya penebangan hutan secara liar dan pengalihan lahan potensial yang menjadi kawasan properti, yang mana dilakukannya terus-menerus tanpa adanya pembatasan.
dan membuat bumi ini menjadi panas. Dan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk membantu menekan global warming ini adalah dengan menerapkannya urban farming di rumah. Dengan berperan di dalamnya, kita turut aktif menjaga bumi ini tetap seimbang. Next, sistem penanaman urban farming. Yang pertama yaitu hidroponik. Teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Bahan yang digunakan dalam hidroponik ini yaitu bahan utamanya adalah air, karena pemenuhan nutrisi tanaman dalam hidroponik dapat diberikan dalam bentuk larutan yang mengandung unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Yang kedua yaitu vertikultur. Teknik bercocok tanam secara vertikal dengan menyusun tanaman dari bawah ke atas. Vertikultur ini menggunakan media tanam tanah pada umumnya, tetapi cara penempatannya tanaman tersebut secara vertikal. Yang ketiga yaitu aquaponik. Teknik budidaya tanaman yang digabungkan dengan budidaya hewan air seperti ikan. Aquaponik ini digabungkan dengan budidaya hewan air karena kotoran ikan tersebut bisa dimanfaatkan oleh tanaman sebagai pupuk untuk memenuhi nutrisi tanaman tersebut. Dan kolam ikan tersebut akan menjadi bersih dari kotoran ikan tersebut. Yang keempat yaitu wall gardening. Teknik budidaya tanaman secara vertikal yang memanfaatkan dinding sebagai model penanaman. Wall gardening ini dilakukan dengan menaruh di dinding. Rata-rata tanamannya tanaman hias, bukan sayuran ataupun lainnya, dengan menggunakan media tanamnya yaitu tanah. Next yaitu dampak positif dan dampak negatif dari urban farming. Dampak positif yang pertama yaitu menjawab krisis ruang terbuka hijau, yang artinya masifnya pembangunan di perkotaan menyebabkan tergusurnya ruang-ruang terbuka hijau. Hilangnya ruang terbuka hijau ini sangat mempengaruhi kestabilan ekosistem lingkungan sekaligus meningkatkan polusi yang mana berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat kota. Yang kedua yaitu menjaga ketahanan pangan. Proses urbanisasi yang menyebabkan tingginya laju pembangunan turut mengeliminasi keberadaan lahan pertanian di perkotaan. Kota tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Permintaan akan bahan makanan yang tidak mencukupi akan menyebabkan inflasi harga. Yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat. Urban farming tentu dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan produktif yang bisa diikuti oleh masyarakat banyak. Tidak hanya sekedar kegiatan pemberdayaan komunitas, urban farming ini juga dapat menunjang kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri melalui pemasaran hasil panen urban farming. Dampak negatif dari urban farming ini yaitu yang pertama meningkatnya polusi udara dan suara, banjir, serta pemborosan energi terutama air. Yang kedua yaitu berkembangnya spesies nyamuk yang menyebabkan penyakit malaria. Sekian penjelasan dari topik yang saya ambil ini yaitu urban farming. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.